saatnya kita berdiskusi tentang transaksi kafalah. Stay tune. Transaksi kafalah. Terlebih dahulu, saya ingin membahas tentang apa arti dari kafalah itu. Kafalah ialah jaminan perseorangan yang mana sifatnya suatu perjanjian antara seorang yang memberikan hutang, kreditor, atau makfulahu dengan seseorang pihak ketiga sebagai penjamin atau kafil yang dapat menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang, debitor atau makfulah. Kafalah adalah padanan dari daman yang berarti penjamin. Namun, dalam perkembangannya, kafalah identik dengan kafalah al-wajhi, jaminan diri atau personal guarantee. Sedangkan daman identik dengan jaminan yang berbentuk barang atau harta benda. Namun, ulama mazhab fikih membolehkan kedua-duanya jenis kafalah tersebut, baik diri maupun fikih. Rukun kafalah terdiri atas yang pertama, adanya pihak penjamin atau penanggung. Yang kedua, ada pihak yang berhutang atau yang dijamin. Yang ketiga, ada pihak yang berhutang atau yang menerima jaminan. Yang keempat, yaitu adanya objek jaminan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu lafaz yang diisyaratkan. Keadaan lafaz ijab kabul itu berarti menjadi dari pembagian kafalah, antara lain yaitu yang pertama ada kafalah bin nafs atau kafalah bil wajhi, adalah jaminan diri atau personal guarantee dari si penjamin atau kafil. Sebagai contohnya, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan mudharabah dengan jaminan nama baik seorang tokoh atau pemuka masyarakat yang ada di daerahnya. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayainya ini mengalami kesulitan. Kafalah bi al-mal atau kafalah harta ialah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin atau kafil dengan pembayaran penuh berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Sebagai contoh jaminan pelunasan hutang, ada contoh dari jaminan pelunasan hutang si mayit oleh Abu Qatadah. Apakah teman-teman ada yang pernah mendengar tentang kisah Abu Qatadah itu? Seperti ini, dikisahkan oleh Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau mensalatkannya. Lalu beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Para sahabat berkata, benar, 2 dinar. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, salatkan teman kalian. Kemudian Abu Qatadah berkata, kedua 2 dinar itu menjadi kewajibanku ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu mensalatkannya. Hadis ini yaitu hadis riwayat dari Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Al-Hakim. Dan dalam hadis lain pun diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hutang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Menarik bukan? Kembali ke topik. Yang ketiga yaitu kafalah bi al-taslim, ialah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya yang menjamin dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewa atau penerima jaminan. Jaminan pembiayaan bagi bank dapat berupa deposit atau tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang
Yang kelima, yang terakhir, yaitu ada kafalah al-mu'allaqah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu. Kafalah dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada munjaz dan tanzis, ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, "Saya tanggung si Mirza dan saya jamin si Mirza sekarang." Ucapan itu sebagai pernyataan kafalah. Apabila kafalah sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga, atau ditangguhkan atau dicicil. Mu'allaq atau taklid ialah menjamin sesuatu yang dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, "Jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya," atau "Jika kamu ditagih oleh si A, maka aku yang akan membayarnya." Dan yang ketiga yaitu ada muakkad atau taukid, ialah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seorang, "Apabila ditagih pada bulan Ramadan, aku yang menanggung pembayaran hutangmu." Masya Allah, baik-baik sekali orang yang ada di muka bumi. Sama-sama kita mencari teman-teman yang baik, yang bisa membayarkan hutang temannya ketika temannya tidak memiliki uang, atau yang bahkan membayarkan hutang temannya ketika temannya telah meninggal. Atau kita pun mari memperbaiki diri dan berpikir baik agar kita juga bisa membantu teman-teman kita ketika teman-teman kita sedang membutuhkan kita. Hukum kafalah ialah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas hak adami atau menyangkut hak manusia. Kafalah atau jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut atau debitor. Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitor